Contoh kasus itu yang kemarin ya, misalkan udah dalam keadaan kurang sehat gitu kan, terus kemudian junub, atau dalam keadaan kurang sehat itu gruges banget, tapi dalam keadaan head. Lalu setelah head terus suci ya kemarin ya, suci. Nah, ketika konteksnya seperti itu khaufun. Ini kalau mandi semakin parah grugesnya, sakitnya semakin berlarut-larut, maka diperbolehkan bertayamum. Khaufun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, kita bertawasul dulu seperti biasanya. Semoga apa yang akan kita pelajari bisa bermanfaat buat kehidupan kita sehari-hari. La hadratin Nabi Mustafa wa habibina syafiina qurratin nasallam wa nahsu sanaba wa ummatana wa jadatana wa jadatina wa syakhana wa khana zulana sikana satina talamina Sulaim wa furihim wa dhuriyatihim wa dawir hawqi alaihim lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pada kesempatan kali ini kita sampai pada asbabut tayammum. Jadi faktor atau sebab-sebab diperbolehkannya untuk bertayamum itu ada 7. Asbabut tayammumi sab'atun. Jadi sebab-sebab faktor untuk diperbolehkan bertayamum itu ada 7. Nazamaha ba'duhum biqaulihi, disebutkan secara ringkas dalam sebuah nazam, faqdun wa khaufun hajatun idlaluhu maradun yashukku jabiratun wajirahu. Jadi yang pertama adalah faqdun. Jadi faqdun itu ketika enggak ada ini ya, enggak ada air, maka diperbolehkan untuk bertayamum. Ketika enggak ada air diperbolehkan bertayamum, jazalahu at-tayamum. Yang kedua, diperbolehkan bertayamum itu wa khaufun, takut atau khawatir. Takut di sini takut itu ya bisa jadi karena takut apa namanya, kalau ini kayaknya konteksnya zaman dulu ya. Takut ketika misalkan dalam perjalanan untuk menuju apa namanya, menuju kamar mandi atau menuju tempat wudhu itu ada hewan-hewan buas atau ada begal atau ada apa. Jadi konteksnya kayaknya sebelum ya, konteksnya zaman dulu, atau bisa juga hari ini memang ketika mengkhawatirkan akan terjadinya sesuatu. Itu takut yang pertama ya. Takut yang kedua bisa jadi takutnya itu karena badannya kurang sehat, ini greges. Jadi greges banget, menggigil. Kalau kena air bisa menjadi lebih parah, maka diperbolehkan tayamum. Karena dia takut kalau misalkan kena air nanti sakitnya semakin parah. Tapi kalau masih memungkinkan untuk pakai air, walaupun pakai air hangat, itu diperbolehkan. Contoh kasus itu yang kemarin ya, misalkan udah
dalam keadaan kurang sehat gitu kan, terus kemudian junub, atau dalam keadaan kurang sehat itu gruges banget tapi dalam keadaan head. Tapi setelah head terus suci ya kemarin ya, suci. Nah, ketika konteksnya seperti itu khaufun. Ini kalau mandi semakin parah grugesnya, sakitnya semakin berlarut-larut, maka diperbolehkan bertayamum. Khaufun. Karena kalau faktun sendiri yang tadi itu yang nggak ada air, itu juga konteksnya seperti itu. Bisa jadi karena memang nggak ada air, bisa jadi karena ada air, cuman satu penggunanya terbatas, kedua karena udzur syar'i tadi, sakit misalkan ya. Jadi itu termasuk kategori yang pertama tadi faktun, juga termasuk kategori yang kedua khaufun. Enggak, itu kategori faktun yang hisyun. Oh bukan, faktun yang syar'iun, faktun yang syar'iun, nggak ada air yang secara syarak. Jadi kalau faktun yang hisyun, nggak ada air yang secara hissi, secara indrawi itu memang benar-benar nggak ada air. Tapi yang faktun yang syar'iun, nggak ada air yang secara syarak, itu karena memang ada kendala, ada ada udzur syar'i, misalnya tadi sakit. Khaufun juga gitu, khawatir nanti ketika mandi atau ketika wudhu itu malah semakin parah sakitnya, maka boleh untuk bertayamum. Yang selanjutnya yang ketiga adalah hajatun, karena ada hajat, ada urusan nih, ada hajat yang memperbolehkan untuk tayamum. Misalkan air yang ada itu terbatas, air yang ada itu terbatas, maka misalkan untuk minum atau untuk masak gitu kan, maka diperbolehkan untuk tayamum. Ini kayak kasusnya si Joko kemarin ya, rumahnya yang di Jambi itu. Jadi memang di atas rumahnya itu menyediakan tandon untuk hujan. Apa yang digunakan untuk keseharian itu ya air dari hujan, karena di pesisir laut ya. Sebagian air nggak keluar air untuk sumber, yang satu kalaupun keluar itu asin banget dan nggak bisa buat mandi dan nggak bisa untuk kebutuhan keseharian masak dan sebagainya. Sehingga air yang ditandon selama musim hujan itu yang digunakan untuk masak, untuk lain sebagainya. Nah itu kalau digunakan untuk wudhu, untuk untuk mandi dengan jumlah kapasitas yang terbatas, airnya maksudnya dengan jumlah air kapasitas yang terbatas, maka bisa susah, maka itu diperbolehkan untuk bertayamum. Cuman dalam kayak kasusnya bukan untuk tayamum ya, kalau kasusnya rumahnya Joko itu, yaitu bisa karena wudhunya masih bisa pakai air yang walaupun asin tadi, air laut. Konteksnya ini ketika ada air yang jumlahnya terbatas dan maksudnya terbatas ya untuk minum, untuk masak dan sebagainya. Sedangkan air yang lain nggak ada, maka diperbolehkan untuk tayamum. Idlaluhu, yang keempat adalah idlaluhu, hilang. Jadi yang tadinya sudah diprediksi, maksudnya sudah diprediksi, sudah ada memang airnya di kamar mandi itu sudah ada untuk sudah ada untuk wudhu, ada untuk mandi dan lain sebagainya. Ternyata ketika pas butuh untuk sholat, untuk wudhu, untuk bersuci, untuk junub, bersuci ketika junub, tiba-tiba ketika kita ke kamar mandi, airnya sudah kalong, sudah habis, sudah hilang airnya. Entah hilang itu dipakai sama teman-teman yang lain, misalkan, apalagi di asrama ya, hidup bareng,
sudah habis airnya, maka diperbolehkan tayamum. Yang selanjutnya marodun yasukko, sakit ya, sakit yang memang yasukku jabirotun, marodun yasukku jabirotun, wajirohun, sakit yang sampai apa ini, patah tulang, itu patah tulang sehingga diperban gitu kan, diperban. Nah, ketika diperban bagian tangan atau bagian yang kena, yang anggota-anggota wudhu ini kena perban, maka diperbolehkan untuk bertayamum. Maka diperbolehkan untuk bertayamum. Kecuali kalau misalkan ada bagian yang sehat. Nah, yang bagian yang sehat-sehat ini ya misalkan yang diperban kakinya, maka bagian yang sehat tadi diwudhui, sedangkan kakinya kita apa namanya, bertayamum atau diusap. Boleh pakai tayamum, boleh diusap. Tapi kalau di sini memang menggunakan tayamum ya, habis wudhu di bagian anggota yang suci, terus kemudian diusap. Nah, bagaimana tadi ketika sakit itu ya, ketika sakit apakah harus kan tadi kan sakit kan boleh untuk bertayamum ya, apakah harus mengulangi sholat ya, status sholat ataukah enggak? Kalau Syafi'i ya secara menyeluruh itu memang ya ada status sholat, mengulang sholat ya, tapi ini ada apa namanya, pendapat yang agak bersahabat ya, bukan agak bersahabat, sangat bersahabat. Dari Wafid Tuhfa qaulun dzakarahu anil Imam An-Nawawi bi adamil qadha mutlaqan. Jadi kalau menurut Imam Nawawi dalam kitab Tuhfa tadi nggak harus mengqadha. Nggak harus mengqadha. Wa ibaratuhu taqulu, ibaratnya berbunyi waqtaro al-musannif al-qaula bi anna kulli salatin wajabat fil waqti ma khilalin la tajibu i'adatuha. Jadi sholat yang memang itu wajib ya, sudah ditentukan waktunya, sudah apa namanya, template ya, template, karena sholat itu kan sudah ada templatenya, sudah ada waktunya. Tapi kok ketika itu kurang sempurna, ma'akhilal, kurang sempurna, karena tadi kan sekadar gerges akhirnya tayamum kan, maka di situ enggak mengharuskan i'adah. Enak sekali ini, enggak haruskan i'adah. Al-Muzani juga begitu, indahu al-mukhtan lah. Jadi ketika dalam keadaan yang kurang sempurna, al-muhtala tadi entah itu gerges atau kurang apa, sakit yang jabiro, yang sampai digigit tadi, sampai disopak, itu juga nggak harus latugudo sholatuhu. Jadi sholatnya nggak harus di qadha. Kalladzi shalla fi saubihi, seperti kata Al-Muzani ini, seperti kalladzi shalla fi saubihi najasatun. Jadi ada orang sholat tapi di apa, pakaiannya itu sedang dalam kondisi najis, sedangkan nggak ada pakaian yang lain, posisinya nggak ada pakaian lain, cuma satu itu plus posisi kondisi najis. Ini bisa terjadi ketika kita dalam perjalanan ya, ketika kita dalam perjalanan terus pakaian yang kita kenakan cuma satu itu terkena najis. Misalkan kita cendal waktu kencing di kamar mandi, kita cendalkan waktu dicendalkan jatuh, sedangkan jatuh di kamar mandi, sedangkan posisinya kita nggak bawa pakaian yang lain. Nah, dalam keadaan seperti itu nggak ada pakaian yang lain, maka boleh sholat dengan pakaian yang najis tadi. Apakah ya ada di sini tadi nggak harus ada atau najasatun fi badani, atau dalam di badannya itu juga terkena najis, walam yaketir ala ghusliha, dan dia nggak mampu untuk mandi, atau nggak mampu untuk mensucikan najis yang ada di badannya.
Ini bisa jadi ketika kita sakit yang diselang itu ya, sampai diselang gitu kan. Atau sakit yang sampai ada najisnya, maka itu mah boleh dengan tayamum, dan tidak harus ada. Tapi yang kalau Syafi'i secara apa namanya, secara menyeluruh tadi tetap ada, tetap harus ada. Dan itu kata musonef ini, kata Syekh Asyatiri, Umar Asyatiri ini, jangan dibaca itulah, Muhammad bin Ahmad bin Umar Asyatiri, itu kata beliau, Waalaikum bil ahwat, tapi kita hendaknya lebih berhati-hati mengikuti kaul yang Syafi'i tadi, berarti ada, berarti mengulang. Cuman kasusnya ketika mengulang, kalau sakitnya ngamar itu kan di rumah sakit minimal 3 hari ya, kalau 7 hari atau sampai 40 hari, wah itu untuk ada, wah berat sekali. Maka kaul-kaul dari Imam Nawawi tadi atau dari Al-Muzani tadi bisa sangat membantu dalam keseharian kita untuk menunaikan ibadah. Artinya apa? Ya tidak harus ada, ya sebisa-bisanya, sebisa-bisanya. Kayaknya untuk hari ini demikian yang bisa kita pelajari. Semoga bisa bermanfaat ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah manfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.